Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, Ibu, Bapak semua. Apa kabarnya? Baik ya. Oke. Terima kasih pada hari ini sudah hadir di acara ini dalam rangka desiminasi budaya positif. Baik, yang terhormat Bapak Abi Asrop ya, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang saya hormati Bapak, Ibu, guru hebat semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka desiminasi budaya positif. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ada 3 susunan acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua ada sambutan dari kepala sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Pak Haji Asrofuddin, dan yang berikutnya nanti ada desiminasi, penyampaian desiminasi dari saya, dan yang terakhir penutup. Baik, demi kelancaran dan keberkahan acara ini, mari kita buka dengan ucapan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan atau pengarahan atau pencerahan dari Bapak Haji Asrofuddin MPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pak Yudi, yang saya banggakan TGP angkatan 10 di SMKN 1 Palasa. Bapak dan Ibu guru hebat, kebanggaan SMKN 1 Palasa. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan sama-sama menyimak pemaparan hasil pendidikan guru penggerak Pak Yudi Arif, yaitu melakukan desiminasi tentang budaya positif. Berbicara tentang budaya positif, Bapak Ibu semua, bahwa kita harus menyadari bahwa sekolah itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian. Jadi tempat persemaian benih-benih. Karena sekolah tempat persemaian benih-benih, maka kalau diibaratkan sebagai sebuah kebun, sekolah kita itu, maka guru-gurunya adalah seorang petaninya. Nah, seorang petani yang harus siap menumbuh kembangkan benih-benih tersebut sesuai dengan kodrat alamnya masing-masing untuk bisa hidup di zamannya siswa tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menumbuh kembangkan, bukan mencetak. Nah, kalau mencetak berarti siswa akan dibentuk dalam bentuk yang sama. Tapi kita di sini adalah menumbuh kembangkan. Karena yang datang ke sekolah SMKN 1 Palasa itu berbagai macam karakteristik. Mungkin saja dari benih tersebut ada yang bahannya adalah padi, bahannya jagung, bahannya bonteng, ketimun gitu ya, atau biji-biji yang lainnya. Bahkan mungkin saja ada biji ternyata bijinya dari rumput. Maka kewajiban kita sebagai petani menumbuh kembangkan bakat-bakat yang ada pada siswa tersebut sesuai dengan kodrat alamnya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan benihnya jagung ingin tumbuh padi. Sampai kapanpun insya Allah tidak bisa. Nah, kita hanya bisa menumbuh kembangkan
Kalaulah benihnya bagus, harus lebih bagus hasilnya. Kalau benihnya ternyata benihnya kurang bagus, maka kita bagaimana untuk menumbuh kembangkan jadi bagus? Bagaimana pengairannya, bagaimana pemeliharaannya? Ketika ada penyakit, bagaimana cara mengatasinya? Nah, itu adalah tugas kita sebagai pendidik. Nah, sehingga tempat persemaian itu akan menghasilkan karakter yang baik. Nah, karakter yang baik itu akan terbentuk apabila kebiasaan-kebiasaan yang baik itu di sekolahnya sudah menjadi budaya. Jadi pembiasaan-pembiasaan kita dilakukan oleh semua komunitas yang ada di sekolah itu, maka akan menjadi sebuah budaya. Mari kita dengarkan, kita pahami bersama tentang diseminasi budaya positif yang pada akhirnya kita bisa mengimplementasikan budaya positif ini di sekolah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Haji Asraf. Sangat luar biasa sekali pencerahannya ya. Bagaimana tadi Pak Haji menganalogikan antara petani dengan benih, menganalogikan guru dan muridnya seperti itu. Filosofi yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Haji ya. Luar biasa sekali. Baik, Bapak Ibu, Pak Haji izin saya untuk di depan, tampil di depan ya, biar lebih leluasa. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi, namun sebelum ke materi, gitu ya. Ini saya tampilkan, ini ada langit ya Bapak Ibu, ada senja di sana. Jadi ini saya hari ini quotes hari ini kita berbicara tentang langit Bapak Ibu ya, tentang senja. Jadi kalau kita mencintai langit, Bapak Ibu, kalau kita mencintai langit, maka kita juga harus mencintai mendungnya, hujannya, dan petirnya. Tidak hanya pelangi dan senjanya saja, seperti gambar ini. Artinya apa? Jika kita mencintai apapun, ya apapun itu, mau pekerjaan, seseorang atau apapun itu ya, kita harus mencintai dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, harus mencintai pekerjaan kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita berada di lingkungan sekolah, kita cintai sekolah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita berhadapan murid, kita cintai murid dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu untuk quotes hari ini Bapak Ibu ya. Terima kasih. Oke. Aduh. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ada budaya sekolah. Apa itu budaya sekolah? Mengapa budaya sekolah itu penting? Kita sering sekali mendengar budaya sekolah ya, baik di seminar, di pelatihan-pelatihan atau IHT kalau tiap ajaran baru, tapi kadang kita tidak tahu budaya sekolah itu apa gitu ya. Baik, selanjutnya nih, budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian yang dipraktekkan oleh seluruh warga sekolah secara terus-menerus dan konsisten dalam jangka waktu yang lama. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita, misalkan ya, yang dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, dari mulai kepala sekolah, guru, tata usaha, murid, dan seluruh warga sekolah lainnya. Jadi dilaksanakan secara terus-menerus dan konsisten, maka itu akan menjadi budaya yang disebut dengan budaya sekolah. Tadi pertanyaannya, seberapa pentingkah gitu ya budaya sekolah itu? Budaya sekolah itu sangat penting, karena apa? Karena akan menjadi ciri khas, menjadi karakter, bahkan citra sekolah itu di mata masyarakat, yang pada ujungnya akan menjadi pembentukan karakter siswa. Kalau siswa sudah dibiasakan, dibudayakan disiplin di sekolahnya, maka ketika dia ke lingkungan masyarakat, ke dunia usaha, dunia industri gitu ya, maka dia akan terbiasa dengan disiplinnya itu. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya, ada budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah. Yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat,
dan tentu saja punya rasa tanggung jawab. Jadi intinya budaya positif itu nilai-nilai, Bu. Ya, nilai-nilai. Nanti kita bahas ke depan. Nilai-nilainya apa saja. Baik, selanjutnya. Nah, ini salah satu atau beberapa contoh budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah kita ya. Ada senyum, salam, sapa gitu ya. Ada apa namanya? Mengaji atau tadarus sebelum pembelajaran dimulai. Terus ada juga Jumat bersih gitu ya. Yang terus ada sholat berjamaah, sholat duhur, bahkan ada setiap Jumat itu ada apa, Bapak Ibu? Kultum. Nah, jadi selang-seling. Jumat pertama kultum, nanti berikutnya ada Jumat bersih gitu ya. Baik, ini beberapa saja contoh. Mudah-mudahan terus dilaksanakan dan menjadi budaya gitu ya. Baik, nah ini materi yang akan kita bahas gitu bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama. Tidak ada maksud untuk menggurui, karena ini hanya kebetulan saja saya dapat ilmunya lebih duluan daripada Bapak Ibu. Maka saya desiminasikan hari ini. Ada delapan budaya positif yang tadi sudah dijelaskan, budaya positif. Kita eksplorasi lagi konsep budaya positifnya. Yang pertama ada perubahan paradigma teori kontrol gitu ya. Terus selanjutnya ada makna disiplin dan nilai kebajikan. Tadi kan apa budaya positif nilai-nilai. Nah, kita akan bahas nilai-nilai. Yang ketiga ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang keempat ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang kelima ada keyakinan kelas. Yang keenam ada kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh ada 5 posisi kontrol, dan kedelapan segitiga restitusi. Lumayan sangat banyak Bapak Ibu ya. Ya lumayan. Nanti kita bahas satu-satu. Tenang saja, santai saja, rileks biar tidak ngantuk, tidak jenuh ya Bapak Ibu. Santai saja. Oke, nah sebelum ke materi yang pertama tadi tentang paradigma, nah ini ada apa ya, pemantik lah seperti itu. Cobalah buka. Nah, buka apa nih? Jangan berpikir kemana-mana ya, buka yang lain-lain. Nah, gitu. Cobalah buka. Anda adalah A, misalkan Anda itu A, gitu ya. Tugas Anda adalah mengepalkan tangan nih, seperti di gambar. Salah satu tangan Anda, coba Anda bayangkan Anda itu menyimpan sesuatu di tangan Anda gitu. Dan sesuatu itu sangat berharga bagi diri Anda gitu ya, bagi Bapak Ibu. Dan pegang sekuat tenaga, sekuat-kuatnya. Terus ada B, rekan Bapak atau Ibu yang mencoba membuka kepalan tangan Bapak Ibu dengan cara dibujuk, dirayu, ataupun diintimidasi, ataupun diiming-imingi uang. Nah, nanti apa yang terjadi? Coba kita simulasikan saja ya. Yang ini simulasi. Kira-kira siapa yang mau Ada? Ada yang sudah mau. Siapa yang mau mensimulasikan? Ayo. Siapa? Pak Dadan, boleh Pak Dadan. Kenapa Pak Dadan? Sama siapa lagi? Ini duet maut ya, duet yang bagus. Oke, betul. Boleh di depan, Bu I. Nah, ini betul ya. Kita sebut ini, tepuk tangan dulu, betul. Anggap ini Mamah dan AA gitu ya. Oke, jadi Bu II memerankan yang apa? Yang A, mengepalkan tangan. Nah, cocok Pak Dadan yang merayu, berusaha gitu ya, berusaha. Oke. Silakan Bu I kepalkan tangannya, nanti Pak Dadan dengan caranya. Isinya apa di dalamnya? Ya itu rahasia Bu I nanti. Ya, jadi nanti Bu I nanti ingatkan apa yang di kepala itu kira-kira. Ilustrasi ya, Bu I apa yang berharga dalam Bu I itu ya. Nah, nanti silakan. Cincin tunangan misalnya. Silakan kepalkan Bu I tangannya. Oh, acting. Oh, aku mau acting lu. Iya, betul. Ini artis aktor. Sudah lama. 6 bulan lebih kita. Aduh, luar biasa. Ya, sebenarnya ada sesuatu hal yang ingin aku minta. Pinjam 100? Sesuatu yang dirimu punya, aku nggak punya. Gitu. Bolehkah minta apa yang ada di dalam kepala?
Kok tahu sih aku ada mega sesuatu? Itu sesuatu yang aku tunggu di 6 bulan yang lalu. Wais. Tapi jangan. Ya, Aduh. mungkin talinya kayak ikut nyangkut. Mau lihat dulu kan? Mau dong lihat apakah berubah? Ya. Wow, Tapi semakin amazing loh. ya, aku cuma punya satu. Gini deh, kan ini satu sangat berharga. Ya, taulah berharga sekali buat ibu. Tapi itu mana? Tapi aku nggak ada lagi. Gimana dong? Ini aja. Atau kita makan aja makannya. Aku traktir makan di Carrefour, di Pizza Hut, Aduh. whatever you want, apa saja. Semuanya asal jangan dibawa pulang. Tapi kalau yang aku kasih, mau ya, nanti ada yang cemburu. Harus gimana caranya bisa nggak cemburu? Aku yakin kamu punya cara. Nanti aku nggak jadi nikah. Gampang lah, laki-laki di dunia itu banyak. Kalau nggak tadi sama dia, ini pun ada. Ini udah bening loh. Lah, aku nggak semudah itu dirayu. Ya. Aku ada sedikit Emang cukup? ini. Banyak makan. Wais. Intip dulu, intip dulu. Oke, mau Saya mana? Kartu ini, kartu itu. Oh, transfer boleh. Satu, dua, ini ATM semua loh. ATM semua. Kalau mau gadain rumah aku ini KTP-nya sekalian loh. Aku tukar semua ini kepunyaanku hanya untuk barang yang Gimana ya? Bisa. Ini jadinya. Ah. Ini berat banget loh buat aku sebenarnya. nggak berat kalau kamu memberikan ikhlas kepada aku. Tapi ini terlalu beresiko, brother. Ya, resiko itu kan hanya sebuah dampak kecil lah. Nanti kan kamu dapat lagi yang Yang lain cowok yang lain. iya, udah pokoknya itu buat aku aja sini. Ini buat aku aja. Atau aku ambil paksa nih. Iya, aku paksa aja ya. Oh, jangan. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Oke. Oke, cukup Bapak Ibu ya. Nah, itu. Jadi Pak Dadan mencoba menggoda ya dengan segala cara, tetapi Ibu I tetap mempertahankan. Itu artinya apa Bapak Ibu? Jadi ternyata pada dasarnya manusia itu, seseorang itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Ya, nanti kita akan jelaskan lebih dalam dari yang cobalah buka ini ke depannya. Jadi intinya bahwa seseorang itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu ya penampilan dua artis kita itu ya. Oke, nah ini kita masuk ke materi yang pertama Bapak Ibu dari 8 materi tadi. Ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan atau merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan tahap perkembangan, sesuai teori psikologi modern ya, untuk mencapai tujuan yaitu pembelajaran yakni profil pelajar Pancasila. Jadi berdiferensiasi dan tujuannya nanti ke profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu saya yakinlah sudah sangat paham dengan profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi ya. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada bergotong royong, ada bernalar kritis, berkebinekaan global, mandiri dan kreatif ya Bapak Ibu. Ada 6 dimensi. Selanjutnya, nah ini. Ada miskonsep teori kontrol. Nah, tadi nanti akan nyambung dengan yang cerita tadi ya, dengan Pak Dadan dan Bu I. Yang pertama, ada ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Miskonsep itu artinya konsep yang salah ya, mis gitu ya. Nah, gitu. Jadi, ya, guru mengontrol murid itu hanya ilusi sebetulnya. Jadi, sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid. Jadi, ketika murid di kelas
Kita datang, dia duduk rapi, itu bukan karena kontrol kita. Bisa jadi si siswa itu karena takut, makanya dia duduknya rapi, tegap gitu ya. Atau mungkin ingin dapat pujian dari si guru itu. Bukan dari kontrol kita gitu ya. Yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tidak Bapak Ibu ya, tidak semua penguatan efektif itu bersifat positif atau nantinya bermanfaat, tidak ya Bapak Ibu. Jadi bujukan, rayuan kepada siswa dengan segala macam itu tidak efektif. Mungkin dalam jangka waktu yang pendek iya, tapi dalam jangka waktu yang panjang itu tidak akan efektif ya Bapak Ibu. Nanti di berikutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jelas itu tidak ya. Dengan siswa dikritik, apalagi kritiknya tidak membangun, terus membuat ketika anak membuat kesalahan, terus kita judge gitu sehingga dia merasa salah yang sangat dalam. Justru itu karakternya tidak akan kuat ya Bapak Ibu, malah melemahkan sebaliknya gitu. Terus ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tidak, kita sebagai guru lebih dewasa dari siswa, kita berhak untuk memaksa murid, itu tidak ya. Jadi itu miskonsep yang salah Bapak Ibu ya. Ada 4 miskonsep. Selanjutnya, nah ini kita mengubah paradigma stimulus respon yang tadi miskonsep tadi ke dalam teori kontrol Bapak Ibu ya. Yang pertama ada stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Menurut teori kontrol itu beda. Jadi realitas kebutuhan kita itu berbeda. Siswa, Bapak Ibu, murid di kelas itu walaupun ada di lingkungan sekolah yang sama, di kelas yang sama, di rentang usia yang sama gitu. Mereka tidak punya kebutuhan yang sama. Mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Walaupun dalam satu lingkungan yang sama gitu ya. Jadi kita ubah pemikiran kita bahwa semua murid itu membutuhkan kebutuhan yang sama gitu. Kita ubah pola pikirnya menjadi bahwa si siswa itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, itu menurut teori stimulus respon. Nah, menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita melihat sesuatu, siswa melihat sesuatu, itu tidak sama nanti ya, pasti ada yang berbeda. Ketika orang melihat SMK Palasa nih, SMK gimana? Pasti memang SMK Palasa semuanya melihat ke Palasa, tetapi gambaran tentang Palasa itu, SMK Palasa itu berbeda-beda gitu ya, Bapak Ibu. Kebayang Bapak Ibu ya? Masuk ya apa yang saya jelaskan. Oke. Selanjutnya, menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu salah juga ya, tidak tepat. Yang tepat adalah menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau ada orang yang berbeda pandangan dengan kita, kita tidak bisa memaksakan agar orang itu ikut atas pandangan dengan tidak bisa. Seperti itu ya. Tetapi kita harus bisa memahami pandangan yang berbeda pandangan dengan kita. Kita bisa menyikapinya seperti itu ya Bapak Ibu. Yang ke berapa nih? 4 ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi mau yang baik, yang buruk, misalkan siswa melakukan kesalahan, itu pasti memiliki tujuan. Si siswa itu melakukan kesalahan, misalkan di sekolah, dia pasti punya tujuan, punya alasan. Nah, kita nanti gali alasannya seperti apa, kenapa dia melakukan seperti itu, gitu ya. Jadi tidak langsung dianggap yang buruk itu kita judge salah semuanya, tidak seperti itu ya Bapak. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang tadi ya, Pak Dadan tidak bisa mengontrol Ibu Ii. Begitupun Ibu Ii sebaliknya ya, tidak bisa dikontrol oleh Pak Dadan. Kalau orang bijaknya begini ya. Kalau ini ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau kata orang bijak mah, hatimu milikmu, kamulah tuannya. Mau sedih, mau gembira, mau sakit, mau senang, kamulah yang menentukan. Bukan orang lain yang datangnya dari luar. Nah, seperti itu. Jadi kita
sedih, rek senang, kita yang menentukan, bukan orang lain. Jadi tidak dikontrol oleh orang lainnya. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kebalikan dari yang tadi ya. Nah, tidak bisa saling mengontrol. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi, harus dibujuk ya, anak itu setelah dibujuk, masih gagal kayaknya, sudah dirayu, akhirnya dipaksa. Nah, itu salah ya, bukan, itu menurut stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus lebih bersinergi, berkolaborasi dengan berbagai pihak. Antara guru dengan kepala sekolah, bahkan dengan siswa. Bahkan di antara siswa juga harus berkolaborasi gitu ya. Seperti itu. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Itu menurut stimulus respon. Tetapi kalau menurut teori kontrol adalah model berpikir menang-menang, mencari win-win solution gitu ya, biar semuanya menjadi pemenang gitu. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah gitu. Oke, Bapak Ibu bisa memahami untuk slide ini? Oke ya, percayalah Bapak Ibu itu hebat semua. Nah, yang kedua, kita masuk materi yang kedua, yaitu makna disiplin. Apa itu makna disiplin ya? Nah, ada dari ini Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara ya, Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Selaras dengan Ki Hajar Dewantara, ada peneliti lainnya, itu Dian Gosen ya. Gassen apa dibacanya ini yang guru bahasa Inggris? Dian? Padadan guru bahasa Inggris? Dian Gassen. Dian Gassen. Dian Gassen. Dian Gassen. Nanti ditanya lagi masih banyak istilah. Oke. Dian Gassen. Saya lupa. Oh, percaya. Oke, kita lanjut ya. Dian Gassen menyatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya disiplina gitu ya, disiplina gitu. Saya nggak tahu cara bacanya bahasa Latin seperti apa. Yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple ya, disciple atau murid atau pengikut gitu ya. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi motivasi yang dari dalam, bukan dari luar. Oke. Selanjutnya, nah ini. Disiplin positif merupakan, nah ini salah satu disiplin positif ya, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward ya, atau penghargaan gitu, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu cara ya, salah satu cara untuk mendisiplinkan anak misalkan gitu ya. Tujuannya yaitu tadi menumbuhkan kesadaran tanpa harus ada reward atau imbalan. Jadi si anak itu disiplin tanpa diiming-imingi reward atau hukuman seperti itu ya. Oke. Sebagai pendidik nah gini. Sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi dari disiplin itu nanti anak memperoleh nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikannya apa saja? Nah, ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikannya. Yang pertama ada di profil pelajar Pancasila, itu semua sudah paham, tadi sudah sebutkan ya. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, terus ada gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar,
kritis. Sedangkan menurut IBO gitu ya, nah dibacanya IBO Primary Use Program, gitu. Disingkat apa tuh? PAP, PYP lah. Kalau di TikTok mah FYP gitu ya. Gitu. Berarti sering main TikTok nih ya. Ibu-ibu terutama. Ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi ada yang sama juga ya, kreativitas. Menurut life skill atau keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ada 3 nilai-nilai kebajikan, ada 3 dari profil Pancasila, tadi dari IBO gitu ya, keterampilan hidup atau life skill. Nah, selanjutnya nih. Nah, materi yang ketiga Bapak Ibu ya, materi yang ketiga nih. 3 motivasi perilaku manusia. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita kupas satu-satu Bapak Ibu ya. Yang pertama yang warna pink tuh ada anak sedang yang ngintip-ngintip. Ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi yang pertanyaan, kalau ada yang seperti ini ya, orang itu dia akan berpikir, kalau saya tidak melakukan itu, apa hukumannya? Nah, akan timbul pertanyaan seperti itu. Jadi dia akan melakukan sesuatu kalau melihat ada hukumannya atau tidak. Contoh, misalkan kalau kita naik motor nih, pakai helm, biasanya apa motivasinya? Takut ditilang ya, kan nggak? Dari itu. Jadi menghindari hukuman di helm, padahal bukan itu tujuan pakai helm, untuk keselamatan, nah gitu. Siswa juga sama, murid juga sama. Jadi di kelas dia mengerjakan misalkan tugas atau apa karena takut dihukum, bukan dari dirinya. Nah, ini motivasinya dari luar ya. Ekstrinsik atau eksternal gitu ya, dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi saya kalau melakukan itu, apa nih imbalannya? Nah, nu di pikiran nanti cuan, ya mah. Ya, cuan, ya kan, ada imbalan atau penghargaan, pencitraan gitu ya. Kan gitu. Itu tidak boleh Bapak. Seperti murid di kelas gitu. Kalau saya melakukan apa gitu deh, disiplin atau biar dipuji sama guru gitu ya. Nah, itu tidak baik Bapak Ibu yang seperti itu. Kenapa? Kalau itu terus berlanjut bertahun-tahun dalam jangka waktu yang lama, ketika murid itu terjun ke dunia masyarakat, dia akan melakukan apapun hanya karena imbalan. Iya, jadi di masyarakat ayo batu gotong royong, daek gitu. Kenapa? Karena nggak ada imbalannya kan gitu. Nah, itu. Makanya kita tanamkan bahwa ke siswa itu melakukan sesuatu itu bukan karena imbalan atau karena hukuman, tapi dari diri sendiri. Nah, yang terbaik ini warna kuning Bapak Ibu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilainya yang tadi. Jadi kalau saya melakukan ini, apa ya yang akan saya tinggal imbasnya ke diri saya. Jadi dari dalam dirinya gitu. Bukan karena hukuman atau dari imbalan tadi gitu ya. Dari ada keinginan untuk maju untuk dirinya gitu ya. Bukan dari pengaruh orang lain. Jadi ini yang paling bagus Bapak Ibu ya. Jadi ikutan kayak guru-guru nih yang ikutan calon guru penggerak gitu kan. Apakah karena kalau jadi guru penggerak nanti dapat sertifikat, ada, nah sudah dapat sertifikatnya aja itu sudah ini ya imbalan, kena jadi kepala sekolah, wah itu apalagi. Jangan seperti itu. Tetapi kalau dari dalam, biar apa? Ikutan calon guru penggerak, meningkatkan kualitas, menambah skill kan itu, menambah wawasan. Nah, itu yang bagus seperti itu Bapak. Paham ya? Oke, keprok lah metode.
Ada yang mau ice breaking? Ah, Ibu, oke, ice breaking. Tepuk dulu ya. Oke, jangan. Bapak, silakan Ibu. Mohon berdiri semuanya. Oke. Mulai melipir dulu ke Oke. belakang kursi. Ya, belakang kursi. Oke, kita guru bahasa Inggris ya, Pak. Ya, oke. Jadi kita speakingnya bahasa Inggris. Kalau mata bahasa Inggrisnya apa? Eyes, Kalau hidung, nose, kalau tangan, kalau kepala, kalau kaki. Oke. Ingat nggak? ingat. Sekarang ya dulu ya. Konsentrasi. Oh, Konsentrasi dimulai. konsentrasi dimulai. Oke. Sekali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Touch. Touch itu sentuh ya. Oh, Touch sentuh. your foot. Oh, kaki. Touch your hand. Touch your eyes. Touch your nose. Ya. Nose, hidung. Touch your eyes. Touch your hand. Touch your foot. Touch your head. Ya. Hand, oh hand. Keren. Touch your foot. Foot. Touch your head. Touch your foot. Touch your eyes. Eyes. Oke. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih Ibu Nur. Luar biasa sekali ya. Ice breaking-nya. Oke. Masih fokus ya berarti ya Bu. Oke. Tepuk tangan semua. Hebat ya Ibu Nur, luar biasa bahasa Inggris ya. Jadi kita jadi tahu tuh mata apa bahasa Inggrisnya tadi. Nanti bisa. Oke, ya. Mata-mata ais. Ini ada ice. Kalau hidung belang apa Bu? Karena ada. Kalau hidung krokodil. Oke, Bapak Ibu kita kita lanjut ya ke materi yang keempat ini. Udah hampir setengahnya dari materi ya. Ada 8 tadi kan materinya ya. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita bedah lagi satu-satu. Hukuman. Hukuman itu bersifat satu arah. Hanya dari pihak guru saja yang memberikan ya. Terus tanpa melalui kesepakatan dengan murid. Jadi satu arah. Hukuman diberikan bisa berupa hukuman fisik. Hukuman fisik teh? Push up, hot jump gitu ya, lari ya. Atau psikis. Dengan biasanya verbal ya, verbal kata-kata gitu yang menyakitkan. Nah, itu hukuman. Contoh misalkan ada siswa yang terlambat sekolah datang gitu ya, terlambat 10 menit, langsung push up 15 menit. Nah, itu hukuman. Ada yang masih seperti itu? Hah? 15 menit. 15 kali atau 15 menit? Maksudnya sorry. Ada jadi saya yang nggak fokus ini ya. Jadi maksudnya terlambat 15 menit gitu ya. Ya, terlambat ya. Kasih tepuk tangan. Oke, fokus. Harus ada aku ya. Terlambat 15 menit, push up 15 menitnya pingsannya. Oke. Lanjut, berikutnya ada konsekuensi. Konsekuensi itu sudah disepakati dengan murid. Beda dengan hukuman tadi ya, hanya sepihak. Murid tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Walaupun dia tetap seperti dikasih sanksi, dia akan tidak nyaman. Walaupun sudah disepakati itu dengan murid. Berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Contoh begitu. Guru olahraga misalkan ya atau apalah, terlambat, kamu nih terlambat pas pelajaran Bapak, lari misalkan atau push up, itu hukuman atau bukan? Dari kesepakatannya bagaimana? Iya, kalau dengan guru mereka kayak guru olahraga tadi, Bapak Ibu ya, karena dia sudah ada kesepakatan dulu dengan siswanya. Jadi kalau telat pelajaran Bapak nih pas olahraga push up 5 kali, kan 5 menit 5 kali gitu. Itu mah konsekuensi bukan
hukuman. Kenapa? Karena sudah ada kesepakatan antara guru dengan muridnya atau siswanya. Oke, luar biasa nih Bapak Ibu ya. Yang ketiga ada restitusi. Ini baru dengar ya Bapak Ibu? Atau sudah ada yang? Hah? Nah, kita ini. Jadi ya, baru dengar ya. Nanti kita bahas lebih dalam tentang restitusi. Kalau pro tuh sering. Jangan ditambahin pro, aduh bahaya itu ya. Restitusinya saja, aduh bahaya ini Pak Dadan tuh ya. Oke, ada Profesor. restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi siswa nanti kalau ada yang bersalah itu dia belajar dari kesalahannya itu. Terus memperbaiki hubungan, ada tawaran bukan paksaan, tawaran untuk mencari solusi dan sebagainya. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi intinya fokus kepada solusi kalau restitusi. Oke, lanjutnya. Ada hukuman atau konsekuensi. Nah, kita coba nih satu-satu lah. Yang pertama nih, yang warna toska ya. Mencatat 100 kali. Nah, nanti siapa yang mau menjawab? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Siapa yang mau menjawab? Bu I, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Karena tidak ada kesepakatan bersama dari satu pihak menurutnya. Iya betul ya. Jadi hukuman itu ya karena tidak ada kesepakatannya atau korelasinya bahkan ya. Jadi mencatat 100 kali karena terlambat kan tidak. Terus membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis apa itu? Konsekuensi itu ya, membersihkan coretan, coretan ya konsekuensinya bersihkan kan gitu ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Konsekuensi. Konsekuensi. Soalnya sebelumnya kalau ada peraturan dulu sebelumnya harus memakai masker, baru itu konsekuensi. Tapi kalau tidak ada berarti nah yang jadi pertanyaan peraturan itu sudah ada ada tidak disepakati belum sebelumnya? Jadi karena ini berarti ya jadi ini apa? Bisa hukuman nih. Oke. Tapi kecenderung ke hukuman ya kan? Hukuman. Kartu COVID konsekuensi ya. Oke, siap tepuk tangan dulu luar biasa nih. Menang dapatnya. Oke. Yang berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, luar biasa. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman jelas ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bisa Ini konsekuensi atau hukuman? konsekuensi. Konsekuensi. Biasanya sebelum pembelajaran dimulai, pasti kan ada kesepakatan kelas. Betul. Karena di sini dicantumkan pelajaran PJOK gitu ya. Jadi lebih ini sudah ada kesepakatan. Oke, tepuk tangan lagi. Wah, sudah paham berarti ya Bapak Ibu, sudah bisa membedakan mana konsekuensi, mana hukuman. Luar biasa. Nah, yang kelima Bapak Ibu, yang kelima ini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang mau menjawab? Bu Lucy, kenapa Bu Lucy? Kalau pemahaman saya, Ya. keyakinan kelas itu hasil diskusi gitu ya, hasil diskusi dari siswa itu sendiri atau dipimpin dengan wali kelasnya, mungkin seperti itu. Kalau peraturan sekolah seperti peraturan kelas itu seperti guru, anak-anak ini aturan kelas kita 1, 2, 3, jadi sudah patok gitu, sudah bukan kesepakatan iya, bersama. Iya. Jadi intinya keyakinan kelas itu sudah disepakati antara guru dan siswanya atau dengan wali kelasnya gitu ya. Kalau peraturan itu bersifatnya sepihak dari guru saja, itu yang membedakan. Dari itu juga siswanya juga merasa yakin kalau menggunakan kata keyakinan. Ya, betul ya. Saya bisa. Ya, karena dibuatnya dari dalam dirinya kan gitu ya. Oke, luar biasa ini ya. Oke, nah ini pembentukan keyakinan kelas. Gimana sih cara membuat keyakinan kelas itu? Yang pertama ada bersifat abstrak. Abstrak itu gimana? Apa? tidak tertulis atau gimana? Bu Nur, abstrak? Bu Nova? Barangkali?
Abstrak itu tidak terlihat, tidak jelas, tapi terasakan gitu ya. Nah, Jadi seperti Mm-mm. memang tidak terlihat tapi dapat dirasakannya di sini kan. Kalau dalam agama kita seperti iman ya. Iya, betul. Dan kasih sayang. Iya. Lisan dilakukan dengan perbuatan. Oh, Kalau keyakinan itu di sini ya. Di sini, ya, betul. Diyakini di hati. Nah, dari produk keyakinan itu berarti apa mungkin? iya, nanti yang motivasi intrinsik ya. Nah, gitu. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal gitu ya, udah keseluruhan. Terus dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif tuh tidak ada kata jangan, tidak boleh. Nah, itu negatif ya. Nah, misalkan jangan buang sampah jangan sembarangan. Yang positifnya apa tuh? Buang ada. Nah, gitu. Luar biasa ya, Wibo, luar biasa sekali nih. Oke, berikutnya sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau keyakinan kelas tuh jangan banyak-banyak, sedikit tapi gampang diingat oleh anak. Terus dilaksanakan gitu ya. Yang ringan-ringan aja, yang simpel-simpel saja. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkannya, disesuaikanlah itu ya. Terus semua warga sekolah, kalau keyakinan kelas berarti warga kelas gitu ya, dilibatkan dalam membuat keyakinan. Jadi dilibatkan nih. Ayo kita keyakinan kelas yang apa gitu ya, apa saja. Nanti kan anak ini berpendapat, anak ini nanti ditampung, disetujui oleh dan dilaksanakan. Begitu. Nah, ini contohnya kesepakatan kelas Bapak Ibu. Ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Kita buat dulu kesepakatan kelas. Nah, contoh ini ya. Masuk tepat waktu gitu ya. Yang keduanya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berpakaian rapi. Mendengarkan ketika guru atau teman berbicara, berkata yang sopan dan santun, menjaga kebersihan kelas. Dari kesepakatan nih udah ditentukan ya, kesepakatan dengan siswa. Pak, masuk tepat waktu, cek udah ngejit deh, cek ngolain, nah ini pendapat ini dapatnya gitu ya. Nah, nanti muncul keyakinannya. Apa? Masuk tepat waktu. Tadi kan ada keyakinan yang nilai-nilai kebajikannya gitu, seperti itu kan. Nah, muncul keyakinan kelas. Ini ada. Iya, nilai-nilainya yang muncul. Apa? Masuk tepat waktu tuh nilai yang munculnya apa? Disiplin gitu ya. Berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar itu berarti nilai yang didapatnya beriman dan bertakwa. Mendengarkan guru berbicara, berkata sopan santun, itu berarti menghargai orang lain. Menjaga kebersihan kelas, bisa tanggung jawab gitu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, jadi nilainya dari kesepakatan yang didapat itu nilainya apa? Jadilah keyakinan kelas. Oke, materi yang keenam Bapak Ibu. Yang keenam, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, langsung gak kasih sayang. Yang kelima Bapak Ibu ya, ada bertahan hidup. Bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, itu mah sandang, pangan, mana itu mah jelas untuk bertahan hidup ya. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Basic. Jadi terpenuhi kebutuhan sandang pangan papannya, berarti kasih sayangnya juga harus ya Bapak Ibu. Dan jangan pakai kata jangan tadi ya. Nah, jangan boleh. Jangan, nggak boleh juga nggak boleh ya. Cintailah. Berikutnya yang warna pink, penguasaan. Dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui. Nah, ada kompeten, diakui gitu ya, dihormati gitu. Nah, itu penguasaan. Ya. Terus berikutnya ada kebebasan. Kebebasan itu apa? Kemandirian, otonomi, memiliki pilihan yang mampu mengendalikan arah hidup. Seseorang perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh
orang lain dan senang mencoba hal baru. Pokoknya mah siswa teh hayangna teh bebas we gitu ya. Nah, sama guru juga kan gitu. Senang lamun bebas teh kan gitu. Nah, yang terakhir kesenangan. Nah, kesenangan. Mencari kesenangan, bermain, tertawa. Tapi kadang bisa berkonsentrasi tuh si anak itu ya saat mengerjakan hal yang dia senangi. Biasanya kalau ada murid yang dia senangi pasti lebih konsentrasi dalam mengerjakannya. Ya, Sungguh-sungguh. sungguh-sungguh. Suka permainan, suka mengoleksi barang, suka apa namanya bergurau, suka melucu. Mengemaskan. Jadi Bentar ya. kesenangan dan mengemaskan itu. Iya, Pak Rizky, mati. Bentar ya. Aduh, gemas semua. Mati ininya. Gemas itu kayak gitu. Sorry Bapak Ibu mati ya. Arahnya berbeda. Ya sambil nunggu nyala, Pak Riksa boleh itu dulu minum dulu ya Bapak Ibu ya biar ini ya. Ada kebetulan SBK-nya kok. Oke Bapak Ibu. Semua pengen Teh botol. Ya dibagikan saja dulu santai ya. Jadi kebetulan acara ini disponsori oleh teh botol dan teh kotak. Teh botol aja. Kurang malin kenal ya. malin kenaon cenah Pak Yudi. Hah? Kurang malin kenal. Sok Pak Rizka, ini Aya sedotan teh. Banyak ai kamu. Ada sedotan. Oh, ada ya, ada. sok minum dulu Bapak Ibu. Pak Rizka, Diabetes, Pak. Oke, tama iya pesan. Less sugar. silakan diminum dulu ya. Tapi untuk pembicaranya mana ini? Itu juga kali Nah, itu kan sugar. Oh itu tinggal itu Pak Rizka. Sorry. Bis itu jeung Pak Yudin aja. Ini apa Teh ya? botol apa teh kotak? Bebas lah oh ini. Bebas. Apa? Balanja teh. Iya. Kenapa cek kamari, Pak? Cek out Jadi kan notif bae. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah tadi sudah sampai ke kesenangan ya. Biar minum teh botol juga biar gak haus Bapak Ibu. Oke kita lanjut. Mari identifikasi. Nah tadi kan ada 5. Apa aja tadi yang 5? Ayo, apa aja yang 5? Ayo, bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kekuasaan, perempat, kesenangan. Baru juga. Oke, kita identifikasi masalah berikut ya Bapak Ibu. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani ya, gurunya namanya Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti ini. Jadi tadi kan ada 5 ya? Nah, yang pertama, jika Bimo itu meresponnya seperti ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru katanya. Nah, apa? Oh, kesenangan luar biasa. Yang kedua, Bimo itu misalkan bilang, "Ibu kejar aku karena ibu guru sayang sama aku." Nah, sayang ya, ada rasa sayang, kata sayang. Yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa? Penguasaan. Terus aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Jadi ingin bebas ya. Oke. Luar biasa sekali. Ya, tepuk tangan lagi lah. Jadi tidak capek saya menjelaskan ini ya Bapak Ibu itu. Paham. Lanjut. Nah, materi yang ke-7. Posisi kontrol seorang guru. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Oke, kita buka satu-satu ya, kita bahas. Ada sebagai penghukum, itu ada gambarnya ya, itu jelas sebagai penghukum.
seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan verbal tadi ya, sudah dibahas tadi. Nadanya biasanya kalau penghukum suaranya tinggi gitu ya. Kadang mata melotot, tolak pinggang, nunjuk gitu kan. Misalkan ini katanya. Ada yang bisa mau mempraktekkan? Terlambat lagi. Pak Dadan gua. Misalkan gitu. Gimana? Saran nggak? Apa? Ya, coba berbagi peran. Misalkan penghukum siapa. Itu Oh, siapa. boleh. Gitu tuh. Boleh. Siapa yang mau jadi penghukum? Nih, ini kalimatnya sudah ada ya Bapak Ibu ya. Penghukum, terlambat lagi. Siapa yang mau? Kira-kira Pak Dadan? Boleh Pak Dadan. Sok, berdiri Pak Dadan, sambil berdiri. Oke. Kudu galak. Misalkan saya siswanya. Yang mana nih Yang penghukum aja, penghukum. Kamu terlambat terus. Kemarin terlambat, sekarang terlambat. Push up 15 menit. Baiklah. Oke, demikianlah. Wah, gitu. Oke, yang membuat merasa bersalah apa? Biasanya ibu-ibu lebih ini. Ayo. Boleh. Oke, sebentar dulu, saya lupa. Pak Dadan, mangga duduk lagi, nggak apa-apa. Jadi kalau penghukum itu dampaknya Bapak Ibu ya, kalau kita guru itu sebagai penghukum, murid itu akan marah, bahkan dendam. Bisa jadi Pak Dadan kalau gitu dicegat kayak di jalan, kan gitu. Atau tidak menyukai, jadi tersenang ke Pak Dadan teh. Bahkan ke pelajaran Pak Dadan yang bahasa Inggris itu dia jadi tidak suka karena awalnya tidak suka ke gurunya kan gitu. Makanya tidak boleh guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya ini suaranya itu lebih lembut, nadanya kayak memelas gitu ya, halus, sedih. Bahasa tubuhnya biasanya ngerapat ke anak. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Oke, siapa yang ibu-ibu? Siapa? Bu Lucy. Oh, boleh Bu Lucy. Ayo, Bu Lucy. Saya anaknya. Siswanya. Iya. Oke, gimana? Bu Rizya, Pak Asep kayaknya bagus lah. Gimana? Tolong nanti actingnya. Siap, gimana? Pak Yudi aja jadi muridnya. Oh, boleh. Wah, keenakan. Astagfirullah. Nggak ikhlas sih. Masa setiap pagi ibu ketemu kamu lagi? Iya, Bu, maaf, Bu. Udah berapa kali kamu bikin ibu kecewa? Iya, Bu. Kemarin terlambat, hari ini terlambat. Iya, Bu, maafkan saya, Bu. Oke. Luar biasa ya. Ibu-ibu mah lebih dalam gitu ya. Oh, banyak. Nanti Bu bagian masih ada tuh. Oh, mau mana? Gimana? Ada yang merasa bersalah tuh ada Iya. kata-kata kayak gini. Gimana? Kamu tahu nggak? Akibat kamu seperti ini nanti akan berdampak kepada ibu. Oh, iya, luar biasa. Oh, gitu. Oke, luar biasa dong. Guru teater ya, acting ya, luar biasa. Nah, dampaknya Bapak Ibu ya, dampaknya murid itu akan merasa bersalah. Masa hanjakala menilainya hanjakal pisan gitu. Rendah diri, kadang menarik diri dari lingkungannya karena itu tidak baik Bapak Ibu ya. Berikutnya ada sebagai teman. Nah, ini sebagai teman itu biasanya tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau nada suaranya menjembat baturan lah kayak teman aja, ramah, akrab, bercanda gitu ya. Bahasa tubuhnya ya merapat ke anak, mata dan ya senyum ke anak dia kayak ke teman gitu. Ayo bantulah demi Bapak kan gitu ya. Siapa yang mempraktekkan? Ayo, betul. Ayo, apa? Ayo, betul. Muridnya ganti lah, muridnya ibu-ibu lagi. Bu Nova silakan. Oke. Coba di depan. Hai guys. Hai Bu. Ayo, bantu dia. Apa Bu? Nanti ada sesuatu di sana. Itu ada proyek. Siap Bu. Oke. Oke, seperti itu tepuk tangan ya. Oke. Jadi ya ada lagi ya sudah kali tidak apa-apa nanti ibu bereskan. Jadi ketika si anak
berbuat salah, dibantu di gurunya teh ya, dibantu lagi. Nah, ini dampaknya Bapak Ibu, murid itu bergantung pada satu orang dan tidak mandiri ujung-ujungnya. Iya. Jadi tenanglah, orang mah daya ibu itu pasti ditolongan, gitu ya. Iya. Oke. Berikutnya ada pemantau. Pemantau itu mengawasi, ya, mengawasi. Bahasa biasanya datar, formal gitu ya. Artinya apa? Bahasa tubuhnya tuh formal. Kamu terlambat 15 menit gitu ya. Terus apakah kamu sudah siapa yang mau mencontohkan? Yang formal, Pak Yudi, Pak Yudi. Formal ya. Oke, Pak Yudi boleh, Pak Yudi. Yang formal Pak Yudi ya. Pak Yudi itu sangat berwibawa sekali. Nah, Madadan, muridnya Madadan. Bilang kolot, Bu. Saya nonton di sini ya. Nah, saya terlambat. Nah, itu. Kamu terlambat ya, 15 menit. Oh, siap. Kamu terlambat 15 menit nih. Oh, aduh. Apakah kamu tahu konsekuensinya apa? Tidak, Pak. Terus sampai mau Oke. Cukup ya. Oke. Terima kasih. Jadi kalau seperti pemantau itu diawasi artinya ya. Guru itu mengawasi. Dampaknya apa? Murid akan menghitung konsekuensi antara hadiah dan konsekuensi. Jadi karena dipantau, dia tuh lamun orang kieu kena sanksina naon gitu ya. Konsekuensinya apa? Atau dapat hadiah apa? Nah, itu tidak baik Bapak Ibu. Jadi tidak ada nilai kebajikan yang dituju dari dirinya gitu ya. Itu juga tidak baik. Nah, yang terakhir itu yang paling bagus sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi babarengan yang siswa teh mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Terus mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi lebih ke solusi nanti yang dicarinya. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke muridnya gitu. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai gitu ya? Misalkan seksi Adi itu jam 7 Pak gitu ya. Atau ada yang mau praktekkan lagi? Enggak. Terlalu sempurna. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kata si Adi. Iya Pak. Mungkin kata si Adinya nanti siswanya akan bilang, iya Pak nanti saya akan bangun lebih pagi, menyalakan alarm gitu. Jadi solusi yang ini. Baik, nanti si gurunya bilang misalkan, baik saya hargai usaha kamu gitu ya untuk memperbaiki diri. Jadi mencari ke solusi tanpa harus menyalahkan, menyudutkan seperti itu ya. Dampaknya murid nanti akan mandiri karena dia sendiri yang akan menemukan solusi. Guru hanya mengarahkan gitu menonton. Percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Nah, ini posisi kontrol seorang guru dari tadi. Yang 5 tadi itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ibu, Bapak itu pernah ada di posisi mana? Oh, Bu Ii dulu. Sebagai teman. Oh, seringnya sebagai teman. Iya. Terus Ibu Lina sering memantau, ngawasi berarti ya. Oke. Ada lagi yang lainnya? Oh, ya memang harusnya jadi kedepannya Bapak Ibu kita harus memposisikan diri sebagai manajer ya. Jadi ketika ada anak siswa yang bermasalah dan sebagainya lebih ke solusi yang dicari ya. Oke, kalau Pak Dadan kan manajer apalagi sudah punya perusahaan juga ya. Jadi cocok. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir. Segitiga restitusi. Restitusi, tadi kan nyambung ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, tadi memperbaiki kesalahan mereka tanpa harus menjudutkan. Nah, ada 3 sisi ya, segitiga. Karena segitiga, maka ada 3 sisi. Yang pertama ada yang paling bawah itu menstabilkan identitas. Biasanya nanti pernyataannya tuh kalau ada anak mempunyai kesalahan gitu ya, biasanya dia akan distabilkan dulu. Caranya misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Si gurunya itu bilang seperti itu.
kamu bukan satu-satunya yang pernah berbuat salah gitu ya. Ada kok teman yang lain juga yang pernah melakukan. Jadi distabilkan dulu si anak. Setelah anak stabil, baru validasi tindakannya. Cari, tanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, gitu kan? Ditanyakan alasannya, dan dia mengungkapkan alasannya melakukan kesalahan itu. Dan yang terakhir, sisi yang ketiga, tanyakan keyakinannya, keyakinan kelas apa yang telah kamu yang telah kita sepakati. Jadi kalau si anak itu melanggar, kan kita sudah membuat keyakinan kelasnya. Jadi jauh kan, karena dibuat oleh siswanya sendiri. Jadi, oh iya Pak, saya sudah melanggar keyakinan kelas, misalkan tidak menghargai teman gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi awalnya kita stabilkan, lalu kita validasi tindakannya, dan yang terakhir menanyakan keyakinannya. Nah, ini segitiga restitusi nih. Ada menstabilkan identitas, ada beberapa pernyataan, ada berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini gitu ya, guru itu bisa seperti itu dan yang lainnya. Pada validasi tindakan yang salah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari itu gitu ya, atau lebih buruk dari itu gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Dan ada banyaklah pernyataan-pernyataan di validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan yang tadi, apakah yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga dan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh ya, apa namanya, segitiga restitusi yang pernah saya ilustrasi ya di kelas gitu Bapak Ibu ya. Sebentar Bapak Ibu, kok tidak muter ini ya? Aduh, sebentar. Kita buka dulu videonya Bapak Ibu ya. Mana ya video itu? Ini sebuah video yang ini nih. Bentar Bapak Ibu. Nah ini nih. Nah ini segitiga restitusi yang pernah saya lakukan bersama siswa ya. Ada apa ini? Tahu tuh Pak, dia dulu yang ngajak berantem. Udah, kalian tenang dulu ya. Biar Bapak tenang dulu. Ya, apa kejadiannya? Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Jadi gini Pak, kan saya tadi habis dari lab. Terus saya melihat anak buah ini pada berantem. Saya nggak tahu masalah apa. Jadi saya bawa ke sini aja deh. Udah, terima kasih kita. Sekarang kita bisa belajar. Ya Pak, terima kasih. Ya nak, rehat. Berbuat kesalahan itu adalah hal biasa. Semua orang itu pernah melakukannya. Termasuk orang-orang yang tidak melakukan salah. Tetapi Bapak tidak tertarik mencari siapa sih yang salah. Bapak kami mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu sih yang duluan. Kamu udah. Kejadian ini tentunya kalian tidak merasa kalian terus. Apa pengen tahu kalian sebenarnya apa kalian betul. Jadi yang dulu yang menjelaskan tahu rehat. Pak, ada lagi jalan depan dia. Dia mana ketahuan saya aja cuma lagi. Udah jangan berbenah. Ya, rehat. Bapak sudah benar.
Lain artis sih. Kuduna bui padadan. Menurut kalian berdua nih, iPhone. Apple. Sekolah dan teman dan saya masuk emosi. Siapa saya salah sudah melanggar keyakinan sekolah, yaitu tidak menghargai teman. Baiklah kalau begitu, kalian berdua perlu tidak sih menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kita Dan bahkan memberikan pilihan kalian sudah menyadari kan salah kita berdua, bagus kan? Apa usaha kalian ya menjadi seperti ini? Ya Pak, saya tidak akan apa lagi Pak dan tidak gampang emosian. Oke, kalau Rehan bisa apa yang dilakukan? ya Pak, namanya saya tidak akan terlalu apa-apa dan walaupun tadi saya duluan dan kedepannya saya akan lebih ingin masyarakat dengan baik. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, contoh apa namanya? Segitiga restitusi yang sudah dibuat dengan rekan-rekannya, dengan siswa lah gitu ya. Jadi ada tadi 3 sisi tadi diterapkan. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup Bapak Ibu ya. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya itu guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya menjadi among, jadi kita itu harus menjadi among atau manajer ya tadi, yang menuntun murid-muridnya menjadi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar pendidikan nasional. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada desiminasi kali ini. Terima kasih sekali atas waktu Bapak Ibu untuk mengikuti acara desiminasi ini. Mari kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Sudah. Cukup Mariska ya.